Meskipun saya pendatang atau orang asing di sana, bosku, kalau saya membeli barangan pokok ya, misalnya gula, beras, telur dan sebagainya itu, saya juga mendapatkan harga yang sama dengan orang tempatan di sana, bosku. Luar biasa. Jangan lupa subscribe YouTube channel Tamaji Serumpun. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi bos-bosku semua. Jumpa lagi di vlog saya Tamaji Serumpun. Jangan lupa kita bahagia, bosku, karena bahagia itu sederhana. Nah, di video kali ini, bosku, saya ditemani dengan cucu saya yang comel, bosku. Nah, nama beliau masih ingat, bosku? Aksara Mahbub Karisma. Karisma sekarang sudah umur berapa? Ayo bagi tahu dengan bos-bosku semua. Karisma sekarang umur 4 bulan, bosku. Karisma sudah pandai apa? Ayo bagi tahu dengan bos-bosku. Karisma sekarang sudah pandai tengkurap, bosku. Nah, tengkurap itu, bosku, kalau di Malaysia apa ya? Jadi posisi muka itu menghadap ke bawah gitu. Jadi menghadap ke bawah. Kalau di sini namanya tengkurap. Nah, sila komen di bawah. Tak lupa juga, bosku, saya mengucapkan takziah dan prihatin kepada saudara-saudara kita yang saat sekarang ini mengalami banjir di Malaysia. Semoga para korban diberikan ketabahan dan tetap tawakal dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selepas ini mendapatkan kebahagiaan, bosku. Nah, bosku, saat sekarang ini saya menggunakan masker disebabkan saya masih batuk, bosku, sehingga saya kena jaga diri untuk tidak menular atau menjangkit kepada orang lain, bosku, terutama cucu saya. Bersama cucu saya, bosku, saya akan ajak bos-bosku semua untuk melihat suasana di kampung kami, pusing-pusing di kampung kami sambil menceritakan pengalaman saya semasa di Malaysia, bosku. Nah, pengalaman semasa saya di Malaysia yang tidak pernah saya duga sebelumnya, bosku. Dan saya bawa sehingga saya berada di Indonesia dan saya tiru sehingga sekarang, bosku. Nah, pengalaman ini sangat berharga sekali yang saya dapatkan dari Malaysia. Nah, pengalaman menarik apa? Terus ikuti videonya sampai selesai. Saya doakan bos-bosku semua sentiasa sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, panjang umurnya. Amin. Nah, pengalaman saya semasa di Malaysia, bosku. Jadi saya sangat terkejut sekali dengan kedisiplinan orang sana, bosku. Terutama satu dalam kedisiplinan menjaga kebersihan, bosku. Jadi mereka membuang sampah itu tidak di merata tempat, bosku. Jadi betul-betul di tempatnya, bosku. Jadi rupanya mereka itu sudah diajarkan daripada kecil atau budak-budak lagi, bosku. Jadi dari kecil sudah ditanamkan membuang sampah di tempatnya, sehingga dewasa, begitu dewasa mereka sudah jadi rutinitas atau jadi habit, bosku, kebiasaan. Nah, nanti Aksara juga macam itu ya. Ketawa, bosku. Nah, di samping itu, bosku, jadi kerajaan Malaysia juga memberikan sanksi berupa denda, bosku. Jadi denda atau saman. Jadi bagi siapa, tak kira itu orang tempatan atau orang luar yang membuang sampah di sebarang tempat ya. Jadi kalau ketahuan nanti akan dikenakan denda, bosku. Nah, dendanya bagi bos-bosku yang tahu sila komen di bawah. Nah, itulah, jadi di samping kesadaran masyarakat orang di sana sendiri, juga sanksi yang diberikan kerajaan Malaysia sehingga kebersihan di sana bisa terjaga dengan baik, bosku. Nah, pengalaman kedua saya, bosku, selama di sana adalah disiplin orang sana, bosku, dalam beratur. Jadi kadang-kadang saya pergi ke satu klinik, misalnya saya berobat disebabkan sakit ya. Jadi kalau saya sudah berdiri di sana beratur nomor 5, ya kan, kemudian datang berikutnya itu seorang datuk sekalipun atau orang yang kaya, tidak terus langsung boleh berada di depan saya, bosku. Jadi mereka harus di belakang saya. Jadi sangat luar biasa sekali, bosku. Jadi meskipun saya di sana sebagai orang asing, jadi mereka itu tidak mendiskriminasikan atau memandang rendah kita, bosku. Jadi kalau kita sudah datang awal, ya terpaksa harus dapat layanan awal
Jadi tidak istilahnya merasa dia itu orang tempatan, dan datuk sekalipun mereka didahulukan, tidak bosku. Nah itulah yang membuat saya di sana itu betul-betul sangat terkejut bosku. Jadi meskipun kita sebagai pekerja asing di sana, kita sangat dihormati dan mendapatkan layanan yang sama bosku, baik itu dalam beratur atau dalam berobat sekalipun. Pengalaman berikutnya bosku, jadi walaupun kita sebagai orang asing di sana, kalau kita membeli satu barangan pokok ya, jadi makanan pokok misalnya, yaitu tak kira itu beras, telur, minyak, gula dan sebagainya itu bosku. Jadi meskipun kita orang asing di sana, kita mendapatkan subsidi yang sama bosku. Nah ini nampaknya Aksara ini udah kena sinar matahari itu sudah ini bosku, kepanasan kelihatannya, ngantuk-ngantuk. Nah misalnya, kita lanjut bosku. Jadi misalnya kita membeli sisi barangan pokok di sana, kita juga mendapatkan harga yang sama seperti yang diperoleh orang-orang tempatan di sana bosku. Alhamdulillah, terima kasih Malaysia. Nah seperti misalnya harga kebutuhan pokok dalam hal ini misalnya gula. Masa itu gula di sana itu saya beli per kilonya itu dalam 2,5 ringgit atau dalam 6.000 gitu bosku ya. Jadi yang dibeli orang tempatan harga 2,5 ringgit, yang saya beli juga 2,5 ringgit bosku. Luar biasa sekali. Jadi tidak ada istilahnya kita dibeda-bedakan atau diskriminasikan bosku. Jadi walaupun orang asing, kita tidak harus membayar lebih dibanding orang tempatan bosku. Itulah pelayanan kerajaan Malaysia terhadap pekerja asing di sana. Oh sudah ngantuk bosku, Aksara bosku, kasihan. Ini cucu saya ini bosku, jadi tiap pagi selepas mandi ini jatahnya harus diajak jalan-jalan dulu bosku sambil berjemur bosku. Pandai beliau ini. Jadi kalau tak ya kan nanti akan minta keluar terus. Tapi bila sudah diajak jalan sekejap masuk, lepas itu sudah diam. Nah kita lanjut bosku. Jadi pengalaman saya semasa berada di Malaysia, kita tidak dibenarkan merokok di sembarang tempat bosku. Jadi misalnya bagi bos-bosku yang mau melancong atau bekerja di Malaysia, jadi sesampainya di airport misalnya di KLIA 2, jadi sebaiknya itu ditunda untuk tidak merokok dulu bosku. Karena apa? Nanti kalau kita kedapatan akan didenda bosku. Nah dendanya itu bukan sedikit bosku, bahkan kalau misalnya kesalahan kita berat, saya boleh mencapai denda itu atau saman itu sampai 10.000 ringgit bosku. Nah 10.000 ringgit itu kalau dikuruskan ke uang kita atau rupiah, besarnya itu 35 juta. Jadi 35 juta rupiah bosku. Wow, besar sekali. Pernah suatu kejadian itu artis cilik dari Indonesia masa mau buat konser di Malaysia. Jadi sampai di Bandara Sene Johor mereka merokok bosku, sehingga kedapatan dari aparat atau petugas dari kerajaan Malaysia saat itu juga suruh membayar 10.000 ringgit. Kalau tidak mereka tidak bisa melanjutkan untuk membuat konser di Malaysia. Jadi terpaksa harus dibayar dulu sehingga boleh meneruskan tujuannya. Jadi terpaksa manajernya kena bayar dulu lah bosku, baru boleh membuat konser di sana. Halo Kak Aksara. Nampaknya udah mulai ngantuk ini bosku. Kemudian bosku, jadi kalau misalnya kita ke satu kedai di Malaysia atau kedai di sana, jadi kita tak heran kalau dalam kedai itu tidak ada orang merokok bosku. Karena memang di sana itu tidak dibenarkan merokok di kedai bosku. Jadi ada tempatnya tersendiri. Kalau misalnya kita mau merokok jauh dari kedai itu sendiri. Nah, sangat ketat sekali di sana. Jadi jangan sekali-sekali misalnya kita berada di Malaysia, kita merokok di kedai bosku. Nah, itulah bosku beberapa pengalaman menarik semasa saya berada di Malaysia dan saya bawa sehingga saya berada di kampung bosku. Semoga pengalaman ini bisa bermanfaat terhadap bos-bosku semua. Yang baik mari kita jadikan contoh, dan yang tak baik mari kita jadikan sempadan bosku. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Karena pada dasarnya setiap tempat mempunyai cara dan aturan yang berbeda bosku. Jadi kita dimanapun kita berada, kita harus menghargai dan menghormati undang-undang yang berlaku di tempat kita. Terima kasih sudah menonton, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya dan cucu saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bosku, ayo. Dadah bosku.